Salam sejahtera, from out of shape to a better shape. Ya, teman-teman sekalian ya. Jadi sekali lagi, kalau kita bicara bagaimana sih caranya mereverse, mengembalikan gitu ya. Jadi kalau kita jangan lompat ke dalam satu konklusi untuk bilang bahwa kayaknya udah nggak mungkin deh, kayaknya saya udah nggak bisa deh. Ada beberapa strategi ya teman-teman yang bisa kita lakukan untuk membuat kita bisa mereverse kondisi tersebut ya, apakah secara fisikalitas maupun secara mentalitas. Nah, ada beberapa siasat yang mungkin saya sudah sering kemukakan berkali-kali, tapi ini yang mungkin menurut saya menjadi kayak pandu secara umum. Nanti detailnya bisa berubah-ubah, tapi secara umum adalah sebagai berikut. Nomor satu yang saya sering katakan, apa yang membuat orang out of shape? Karena yang dia masukkan ke dalam mulutnya kadang-kadang itu terlalu banyak dibandingkan dengan tubuhnya untuk menggunakan apa yang dia masukkan. Nah, makanya kalau istilahnya ada yang disebut dengan namanya intake sama usage. Jadi harusnya usage itu lebih banyak daripada intake. Tapi yang terjadi intake-nya lebih banyak daripada usage. Nah, jadi teman-teman, makanya kenapa kita harus pay attention terhadap yang namanya mulai dari dietary restriction atau dietary management, lalu time restriction, dan juga calorie restriction sebagai konsekuensinya. Karena apa? Karena hubungannya dengan pemilihan sumber dan penyajian dan kapan kita makan atau berapa kali kita makan, itu akan berpengaruh kepada instruksi apa yang dikatakan oleh kita pada badan untuk badan itu akan melakukan. Apakah dia akan melakukan pembakaran, apakah dia akan melakukan pembentukan, apakah dia melakukan yang namanya penyimpanan gitu ya. Nah, jadi kalau istilahnya pembakaran, burning. Kalau yang di penyimpanan yang disebut dengan namanya storage gitu. Ada juga yang mungkin dipakai untuk berbagai aktivitas pekerjaannya. Jadi secara umum teman-teman sekalian, kalau kita berbicara strategi, nomor satu adalah kita membuat satu investigasi karena kebanyakan makan, makanya menyenangkan kalau seandainya kita mencari tahu dari 24 jam sehari, kita kalau boleh dibilang makan itu hampir 18 jam atau 70% yang kita tidak makan yang pada saat kita tidur. Nah, jadi melihat 30% melawan 70%, kita bisa melihat bagaimana caranya kita membalikan keadaan itu. Nah, step awal buat sekedar untuk to be in shape, makanya kenapa kita bilang 50-50 aja dulu teman-teman sekalian. Jadi 12-12 dalam arti, terakhir makan jam 8 malam berarti baru boleh makan lagi paling cepat jam 8 pagi. Terakhir makan jam 9 malam paling cepat jam 9 pagi. Itu adalah step awal. Nanti step selanjutnya teman-teman bisa dengan skip makan pagi atau makan malam, akhirnya kita bisa mengalahkan yang 70% tidak makan, jendela makan, akhirnya menjadi jendela tidak makan. Atau mungkin nanti akhirnya menciptakan yang namanya time restricted feeding, teman-teman. Misalnya saya hanya akan makan di antara jam ini saja. Kita memilih hanya 4 jam, atau saya memilih 6 jam, atau saya memilih 8 jam. Alasan kenapa kita melakukan yang namanya fasting atau puasa sebagai strategi nomor satu untuk mereverse badan kita dari out of shape to be in shape adalah karena terlalu banyaknya paparan racun yang kita masukkan ke dalam mulut kita. Makanya kenapa pendekatan puasa lebih kepada sebenarnya hanya ingin mencoba untuk memadatkan yang namanya jendela makan kita yang tadinya terlalu luas, kita persempit. Dengan harapan apa? Dengan harapan otomatis nanti yang terjadi, makanya penurunan berat badan dengan terselenggara, lemak yang akan dipakai sebagai sumber tenaga karena tidak ada pemasukan, dan yang tentunya terakhir terjadilah si konsekuensinya tadi. Dalam hal ini misalnya terminologi misalnya terjadi kalori defisit dan sebagainya. Jadi nomor satu adalah puasa. Nomor dua, kalau kita berbicara di jendela makan kita boleh makan 1 kali, 2 kali, 3 kali, atau bahkan lebih dari 3 kali misalnya, itu memungkinkan. Tapi kita memakai prinsip-prinsip, yaitu adalah teman-teman sekalian, berbicara karbohidrat terlalu kebanyakan, makanya harus kita kontrol. Berbicara protein, biasanya kekurangan, makanya harus kita prioritaskan. Dan ketiga, berbicara lemak, kadang-kadang kita konsumsi lemak yang terlalu berlebihan, makanya kita selektif. Nah, kenapa katanya selektif bukan mengurangi? Karena lemak pada dasarnya baik untuk tubuh kita, tapi problemnya adalah kebanyakan lemak yang tidak baik yang kita konsumsikan dibandingkan dengan lemak yang baik. Nah, lemak yang tidak baik itu biasanya
lemak yang memberikan dampak kepada yang namanya peradangan di pembuluh darah kita yang disebabkan karena proses pembentukan atau penciptaan lemak itu sendiri, teman-teman sekalian, yang banyak datang kebanyakan dari minyak goreng atau kadang-kadang sering dari margarin dan sebagainya, karena prosesnya itu yang boleh dikatakan ada terlalu panjang dengan pemanasan yang tinggi, ada proses-proses seperti purifikasi, ada bleaching dan sebagainya, bukan hal yang bijaksana sehingga terjadinya kerusakan di makanan tersebut gitu ya. Jadi bukan salah soynya, bukan salah vegetable oilnya, bukan salah mungkin sunflowernya, tapi lebih kepada dalam prosesnya tersebut yang terlalu terjadi kerusakan yang amat sangat, sehingga ketika kita konsumsikan, maka badan kita akan menciptakan yang namanya peradangan. Karena badan kita punya kecerdasan untuk mengantisipasi atau mengidentifikasi, oh ada racun masuk, maka pada saat itu, makanya kenapa liver harus mengirim kolesterol dan sebagainya. Jadi makanya kenapa dampak-dampaknya nanti teman-teman bisa lihat dari kenaikan kolesterol yang hadir karena konsumsi lemak yang berlebihan dan sebagainya. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian, strateginya adalah 1. Puasa, 2. Kontrol karbohidrat, 3. Prioritas protein, dan 4. Selektif terhadap lemak. Berbicara protein dari katanya protos yang utama, teman-teman sekalian, sebenarnya kalau kita bilang di setiap protein selalu ada lemaknya. Dan protein memiliki yang namanya thermic effect of food yang tinggi. Kenapa? Karena hanya protein dan lemak yang mengenyangkan. Jadi oleh sebab itu teman-teman sekalian, ada satu hipotesa yang mengatakan yang disebut dengan namanya protein leverage atau leverage protein hipotesa. Kalau seandainya teman-teman sering ngemil terus ya, apalagi pas malam, aduh kepengen ngemil, sebenarnya badan kita mau bilang sama kita untuk bahwa kita tuh kekurangan protein. Nah, jadi makanya kenapa kalau kita ambil protein sebagai meal terakhir kita sebelum kita tidur, kalau misalnya ngemilnya pada banyak di jam tersebut, itu membuat kita untuk jadi akhirnya berhenti ngemil karena ternyata ketika kita mengkonsumsikan protein, di setiap protein itu selalu ada lemaknya. Kalau teman tahu, ikan ada lemaknya, ayam ada lemaknya, daging sapi, kambing ada lemaknya. Nah, jadi protein dan lemak yang merilis yang namanya hormon kenyang gitu ya, atau ada kandungannya namanya peptide YY, CCK. Kalau teman-teman tahu, hormon yang mengenyangkan yang dirilis oleh tubuh kita yang disebut namanya hormon leptin, itu artinya penuh, udah kenyang. Itu terjadi kalau kita mengkonsumsikan protein, terutama dari protein yang alami, teman-teman sekalian, dari makanan sehari-hari, bukan dari suplementasi. Nah, jadi kalau dari protein alami, tidak memungkinkan bagi kita untuk kelebihan protein. Kenapa? Karena badan kita terlalu cerdas kalau kita mendapatkan sesuatu yang dari alami itu yang akan men-trigger badan kita untuk bilang udah cukup, udah kenyang. Karena apa? Yaitu tadi, seperti saya katakan tadi, karena hanya protein dan lemak yang mengenyangkan. Dan kedua, kenapa bisa terjadi mudah kita cepat kenyang? Karena untuk mencerna protein, badan kita membutuhkan panas yang tinggi. Makanya kenapa disebut namanya thermic effect of food. Dalam hal karbo, thermic effect of food-nya rendah. Tapi dalam hal protein, thermic effect atau effort usaha badan untuk mencerna makanan itu besar, tinggi, gede. Jadi makanya kenapa thermic effect of food-nya pasti otomatis jadi lebih tinggi. Makanya kenapa protein harus kita prioritaskan, teman-teman sekalian, supaya kitanya juga jadi makannya nggak kebanyakan. Ya, jadi konsekuensi daripada makan protein biasanya terjadi yang namanya kalori defisit dengan sendirinya gitu ya. Jadi lemak selektif, protein diprioritaskan, karbohidrat dikontrol. Nah, itu aja sih sebenarnya ya. Jadi kalau memang beneran teman-teman mau mengontrol karbohidrat, sebenarnya kalau maksimal terpaksa saya harus makan karbohidrat per hari, bagaimana caranya? Berat badan kita dipindahkan ke gram. Misalnya berat badan saya misalnya 90 kg, dipindahkan ke gram, berarti 90 gram, berarti 90 gram karbohidrat per hari itu harusnya saya kalau bisa segitu aja gitu. Kalau ceritanya saya bilang boleh nggak kalau seandainya saya kalikan 2 karena saya aktivitas saya tinggi, boleh, nggak ada masalah. Tapi kita nggak mau sampai dikalikan 3 atau lebih seperti apa yang terjadi dengan masyarakat di Indonesia di mana konsumsi karbohidratnya itu bisa mungkin sampai di atas 250 gram ke atas, bahkan sampai 400 gram ya bisa jadi ya, karena makan terus. Tapi balik lagi seperti saya katakan, saya tidak akan menyalahkan konsumsi karbohidratnya, tapi yang salah itu lebih kepada apakah kita punya kemampuan untuk bertoleransi terhadap karbohidrat. Nah, makanya kenapa tips selanjutnya yaitu adalah yang disebut dengan namanya latihan beban. Latihan beban adalah salah satu aktivitas yang membakar gula paling efektif dalam waktu yang paling singkat.
Latihan beban akan membentuk otot, otot adalah tempat pembuangan gula. Latihan beban akan membentuk otot, otot juga adalah yang disebut dengan namanya busanya daripada gula, di mana dia akan meningkatkan yang namanya sensitivitas daripada reseptor insulin di tubuh kita. Nah, makanya kenapa teman-teman sekalian kalau senangnya makan karbo, kalau kita rajin latihan beban memungkinkan kita untuk membuat satu yang namanya, kalau istilahnya interupsi atau mungkin intervensi, di mana yang tadinya si tepung-tepungan atau si gula pasir yang tadinya akan disimpan di dalam sel lemak, justru tiba-tiba otot justru malah membuat satu interupsi untuk bilang jangan, karena tadi masnya, mbaknya baru habis latihan beban, maka gula tersebut akan ditarik oleh si otot ketimbang akhirnya nanti akan disimpan di dalam sel lemak sebagai cadangan energi di molekul yang disebut namanya trigliserida tadi, teman-teman sekalian. Jadi sekali lagi, latihan beban adalah salah satu aktivitas yang underapresiasi. Makanya teman-teman proposalnya yaitu adalah melakukan latihan beban bisa dengan menggunakan alat bantu, seperti misalnya mungkin teman-teman pergi ke pusat kebugaran, maupun juga dengan menggunakan tubuh sendiri aja teman-teman ya. Bisa lakukan dengan mungkin sekedar yang paling populer, push up, plank, sit up gitu ya, lunges, squats, dan sebagainya. Itu salah satu yang teman-teman bisa lakukan. Dan juga cardio exercise, melatih kekuatan otot jantung, itu sesuatu yang penting. Makanya kenapa orang bilang kalau bisa move, jalan, gerak terus ya. Salah satu yang paling populer untuk supaya kita bergerak, melakukan yang namanya, kalau mungkin ada yang namanya 5,000 step, 10,000 step, 15,000 steps, itu adalah lebih kepada kalau kita rajin bergerak, melakukan berbagai aktivitas, tidak hanya jantung kita juga sehat, kitanya juga tetap produktif, aktif, tapi yang paling utama juga salah satunya kita melakukan itu terjadi yang namanya pembakaran lemak sebagai sumber energi tadi gitu. Jadi terjadi fat burning kalau seandainya teman-teman melakukan 15,000 step atau 15.000 step setiap harinya, kenapa tidak gitu ya. Nah, jadi itu strategi yang bagus, dan salah satu siasat juga, terutama bagi yang kadar lemaknya mungkin di atas 25% atau di atas 30%, yang disebut namanya fasted cardio atau fasted workout, yaitu adalah pada saat kondisi perut kosong, teman-teman melakukan aktivitas olahraga tuh teman-teman di sana ya. Melakukan aktivitas olahraga pada saat perut kosong, badan punya kecerdasan sendiri untuk menggunakan apa? Cadangan energi dalam hal ini yaitu si lemak untuk dipakai sebagai sumber tenaga. Dan pada saat itulah makanya kenapa terjadilah si pembakaran lemak itu gitu ya. Ketika semua hormon stres yang terlibat di sana, dia berkumpul bersama mengaktifasi yang namanya hormon sensitif lipase untuk membuat si trigliserida itu akhirnya dipecah, akhirnya menjadi gliserol, dari tri menjadi di, menjadi mono, akhirnya menjadi gliserol. Artinya teman-teman, kalau bahasa sederhananya yaitu adalah badan akan mencari karbohidrat. Kalau nggak dikasih dari luar, dia akan bikin karbohidrat dari dalam melalui liver tadi gitu. Dan ternyata konsekuensinya lemaknya menjadi berkurang. Kalau lemaknya berkurang, ototnya kita meningkat, maka apa yang terjadi teman-teman sekalian? Otomatis organ tubuh kita, pembuluh darah kita jadi lebih baik. Komposisi tubuh kita menjadi pelan-pelan lebih baik. From out of shape, pelan-pelan become a better shape. It's not necessary has to be in shape langsung, tapi bertahap dengan perubahan perilaku secara bertahap dengan siasat tadi 5 yang saya sampaikan tadi, siapa tahu pelan-pelan ternyata mengarahkan teman-teman terjadinya shifting, terjadinya transformasi, di mana perilaku yang lama sudah tidak dilakukan lagi, perilaku yang baru yang kita adopsi, yang kita adaptasi menjadi identitas baru kita. Nah, pada saat itulah akhirnya kita punya shape yang shape yang better ketimbang sebelumnya yang out of shape. Selamat mencoba teman-teman sekalian.